Halo, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam uh, perkuliahan pertemuan ketiga mata kuliah pendidikan agama Islam di materi implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Implikasi iman dan takwa dalam kehidupan ada beberapa poin yang harus diketahui, teman-teman. Pertama adalah iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Sebagaimana kita tahu banyak fenomena di lingkungan masyarakat kita yang masih meyakini bahwa eh, dia yakin dan percaya kepada jimatnya yang dimiliki, dia lebih percaya kepada batu akik yang dia gunakan atau eh, kepada benda-benda lain seperti misalnya meminta-minta di makam atau kuburan, meminta-minta di tempat yang berbau mistis misalnya, maka itu adalah salah satu bentuk-bentuk bahwa eh, mereka itu sudah mulai tergelincir kepada kemusyrikan ya. Apapun itu halnya ketika kita meyakini bahwa ada kekuatan lain yang lebih kuat daripada kekuatan Allah Sang Maha Pencipta, itu adalah kemusyrikan. Termasuk ketika kita yakini kepada ajimat-ajimat, batu cincin, batu akik, makom-makom atau makam-makam keramat misalnya, ya itu adalah bentuk kemusyrikan. Yang kedua adalah iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Teman-teman perlu diketahui bahwa ketika seseorang mempunyai iman yang tinggi, maka jangankan takut cedera ataupun luka ya, maut sekalipun diterjang. Sahabat Rasulullah yang menemani baginda Rasul peperangan di masa jahiliyah, mereka seperti ini ya. Kematian adalah satu hal yang dirindukan pada saat mereka mati di medan perang. Karena itu adalah syahid, jaminannya surga. Gak ada keraguan-raguan di antara mereka dalam menghadapi peperangan meskipun tebusannya adalah nyawa ya. Karena sesungguhnya di surat Quran An-Nisa ayat 78 di mana yang mengatakan Ainam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikukum yudrik yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musat musayyadah ya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi dan kukuh. Jadi, kalau sebenarnya ya mau kita berani atau tidak, toh kematian itu akan datang kepada kita. Kita tidak bisa menghindarinya, gitu ya. Jadi untuk apa takut? Apalagi ketika misalnya iman kita sudah tebal, mungkin ya takut itu hanya kepada Allah. Takut itu pada saat kita berbuat dosa. Yang ketiga, iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Artinya menolong diri sendiri ya dalam kehidupan. Jadi ketika kita punya keimanan, teman-teman, maka untuk apa kita bergantung pada orang? Anda yang sekarang bekerja, ingin jabatan, gak usah Anda menjilat kepada atasan Anda. Gak usah Anda mencari perhatian dari bos Anda gitu ya, supaya Anda dinaikkan jabatannya dengan jalan menjilat mereka. Tidak perlu kita merendahkan seperti itu. Kenapa? Kita manusia, bos Anda juga manusia. Secara kedudukan di mata Allah, kedudukan Anda dan bos Anda sama. Gak ada bedanya. Jadi untuk apa harus menjilat? Yang paling penting untuk Anda adalah Anda tingkatkan ketakwaan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang semua Anda inginkan. Jangan bergantung kepada makhluk selain dari Allah. Jaga kehormatan Anda untuk tidak merendahkan diri Anda di depan orang lain, ya. Yang keempat, memberikan ketentraman jiwa bahwa iman semakin tebal, maka semakin memberikan ketentraman.
Pada dasarnya manusia itu dilanda keresahan, suka duka serta diguncang oleh keraguan dan kebimbangan. Namun jika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan senantiasa mempunyai keseimbangan, merasa tentram dan jiwanya tenang. Seorang yang beriman tidak pernah ragu pada keyakinannya terhadap qada dan qadar Allah. Dia meyakini bahwa qada dan qadarnya Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz yang dapat dijangkau oleh kemauan dan iradah manusia. Jadi iman menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Yang kelima, iman mewujudkan kehidupan yang baik dan hayatun thayyibah. Teman-teman yakini dan percaya bahwa pada saat iman Anda terjaga, iman Anda semakin tinggi, semakin dekat semakin takwa Anda dengan Allah, maka kehidupan Anda pun lambat laun akan Allah angkat derajatnya. Karena Allah memang menjanjikan bahwa Allah angkat derajat orang-orang yang bertakwa ya. Di Quran surat An-Nahl ayat 97 dikatakan yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Baik teman-teman, perkara Anda melakukan kebajikan sekecil apapun maka pasti Allah akan balas ya. Jangan khawatir, jangan takut. Yang terpenting bahwa hari ini kita berbuat baik, kita melaksanakan kebaikan karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan kehidupan yang lebih baik. Yakinilah hal tersebut. Nggak usah khawatir ya. Jadi bisa jadi teman-teman seorang tukang parkir yang soleh itu kehidupannya akan lebih baik dibanding seorang pejabat yang korupsi. Yakin seperti itu ya. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberi pengaruh pada seorang untuk selalu berbuat yang ikhlas tanpa pamrih. Ketika iman Anda tebal, iman Anda meningkat, ya, ketakwaan Anda meningkat, maka sikap sikap ikhlas ini dengan sendirinya akan semakin baik. Seperti apa sih ikhlas, teman-teman? Ketika Anda melakukan sesuatu, maka hanya berharap ridho Allah. Tidak mengharapkan pamrih dari manusia, tidak mengharapkan apapun dari manusia. Itu adalah ikhlas, ya. Hanya mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla yang sudah beliau janjikan kepada kita. Kemudian takwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat empat faktor yang dapat menjadikan manusia mampu meningkatkan takwanya, yaitu tanamkan dalam hati rasa takut kepada Allah, maka bisa meningkatkan ketakwaan. Mengerjakan amalan yang diperintahkan Allah, maka menambah ketebalan iman. Mendekatkan diri kepada Allah sudah pasti, menemukan diri kita adalah makhluk yang lemah, maka semakin tebal iman kita. Yang keempat adalah menjauhkan diri kita dari perkara yang haram. Memastikan kita terhindar dari sesuatu yang haram. Jadi ketika semakin kita terhindar dari dosa, maka iman kita semakin tebal, iman kita semakin tinggi, dan kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ada empat implikasi dimensi hubungan dalam konteks iman dan takwa, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Implikasinya adalah kita punya sikap yang optimis, sikap pasrah dari ketenangan jiwa, dan memiliki kontrol diri ya, ketika hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa ini semakin dekat. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk multidimensional. Selain berhubungan dengan sesama makhluk, juga berhubungan kepada Sang Pencipta, dia juga harus memperhatikan dirinya sendiri atau monopluralis. Harus mengoreksi diri sendiri, muhasabah. Kita harus selalu mengoreksi diri sendiri ya, selalu introspeksi, selalu memeriksa diri sendiri sebelum beralih kepada orang lain. Di samping memiliki kepentingan individu, manusia mempunyai tuntutan memiliki kepedulian sosial. Ya, hubungan manusia dengan manusia. Manusia disebut sebagai zon politikon atau homo socius. Ingat bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, maka perlu kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ada beberapa istilah dalam dalam hubungan atau interaksi manusia sesama manusia di dalam kehidupan Islam, yaitu ada yang pertama dikatakan ukhuwah Islam ya.
Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Kita tidak memandang seseorang itu dari wajah, kulit, suku, ras, aliran, dan bermacam-macam organisasi, juga dari negara mana mereka. Selama mereka bertauhid kepada Allah, mereka bersahadat, maka mereka adalah saudara kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, al-mu'minu lil mu'minin, al-mu'minu lil mu'mini kal budyani yasuddu ba'du ba'du. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagian menguatkan bagian yang lain. Artinya kita sesama muslim bersaudara dan saling menguatkan, gitu ya. Dan terlepas dari manapun itu. Ukhuwah watoniyah yang kedua, ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan antar masyarakat sebangsa dan senegara. Kita juga sebagai sesama warga negara harus menjaga hubungan antar sesama warga negara ya. Walaupun mereka berbeda agama, tapi kita harus menghormatinya dan harus meningkatkan toleransi di antara kerukunan umat beragama. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar manusia. Kita tidak diperbolehkan untuk mengolok-olokkan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bagaimanapun bentuk mereka yang berbeda daripada kita, maka kita tidak diperbolehkan mengolok-olokkannya. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Itu di surat Al-Hujurat ayat 11. Hubungan manusia dengan alam semesta. Teman-teman, kita di muka bumi ini adalah diciptakan Allah sebagai khalifah. Maka kita sebagai pemimpin di muka bumi ini selayaknya lah, sepantasnya lah untuk bisa bijaksana menyikapi alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Karena Anda adalah pemimpin, tidak merusak alam tetapi menjaganya. Di surat Ar-Rum ayat 41 dikatakan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ingat bahwa ketika kita merusak alam, maka akibatnya akan pada kita juga. Saat terjadi banjir, kita yang sengsara, kita yang menderita. Saat terjadi longsor, kita juga yang menderita. Jadi kita harus menjaga alam semesta. Peranan iman dan takwa dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan modern. Hari ini, apalagi di kondisi modern saat ini dengan perkembangan teknologi yang demikian canggih, banyak hal-hal yang sangat bisa menggelincirkan kita ke dalam kemaksiatan. Teman-teman, bagaimana hari ini dengan adanya handphone, smartphone, ya, sambungan internet, kita begitu dimudahkan untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Ingatlah, itu adalah kemaksiatan. Hati-hati, kita harus bisa menjaga hal tersebut, ya kan? Bagaimana hari ini di kehidupan ini, apalagi Anda yang hidup di kota, banyak sekali tempat-tempat hiburan yang bisa menggelincirkan kita ke dalam kemaksiatan. Karaoke kah, clubbing kah, dan lain sebagainya. Maka kita bisa menjaga hal sebaik-baiknya untuk terhindar dari hal tersebut. Yang kedua adalah lenyapnya hidup tahun, ya. Oke, yang pertama saya belum bahas bahwa ya gaya hidup yang materialistik ini ya semakin meningkat. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk bermewah-mewahan. Ini adalah hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad melarang hal tersebut ya. Janganlah bermewah-mewahan, apalagi kita mempamerkannya pada orang-orang yang realitanya adalah lebih miskin daripada kita. Kemudian di kondisi modern saat ini juga dengan kondisi teknologi yang semakin meningkat, banyaknya hilang bagaimana rasa saling tolong-menolong. Kita lihat bagaimana di kota besar antara tetangga dengan tetangga seperti tidak mengenal. Maka kita tidak boleh seperti itu ya. Tetap jaga hubungan yang baik dengan tetangga. Kita harus saling tolong-menolong. Sesama manusia kita harus tolong-menolong. Terlepas dari dia agamanya apa, rasnya apa, negara apa, selama dia dekat dengan kita dalam kondisi kesusahan, maka kita harus tolong. Kemudian yang terakhir adalah merajalainya sikap hidup hooliganistik di kalangan remaja. Apa itu hooliganistik? Yaitu sikap hidup liar, urakan, ganas, dan sadis yang dilakukan oleh para remaja. Ini berbahaya. Maka dari itu,
Keimanan yang meningkat bisa kita bisa mencegah kita dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah makin suburnya kompetisi yang sifatnya sia-sia. Hari ini banyak apa ya perlombaan-perlombaan yang sifatnya tidak ada manfaatnya. Lomba bokong terindah misalnya, lomba kecantikan, lomba dan lomba-lomba lainnya yang sifatnya hanya menceburkan kita ke dalam kemaksiatan. Nah, mudah-mudahan kita terjaga untuk melakukan hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kondisi dalam pertemuan ketiga ini. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.